Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang kuadran. Masih ingat ya tentang kuadran? Jadi kalau di bidang kartesius seperti ini, kita seperti menggambar bidang kartesius ya, sumbu X, sumbu Y seperti itu. Jadi kalau dari 0 sampai 90 itu kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai dengan 270 kuadran 3, dan 270 sampai lagi ke sini ya, 360 adalah kuadran 4. Dan masih ingat ya nilai sinus kosinus tangen di kuadran 1 dan 2 dan 3 dan 4 bagaimana? Kalau saya pakai trik semua cinta kamu. Semua cinta kamu. Jadi semua, berarti di kuadran pertama semua itu bernilai positif. Apa yang semua itu? Yaitu sinus, kosinus, tangen. Nah, logikanya kalau sinus, kosinus, tangen positif, berarti kosekan, sekan, kotangen juga pasti positif. Nah, kalau di kuadran 2, semua cinta, sin, berarti sin ya. Sin itu berarti sin maksudnya. Berarti sin aja yang positif. Kosinus dengan tangen berarti negatif. Nah, kalau yang di sini berarti semua cinta ta ya, berarti tangen yang positif. Gitu. Berarti selain tangen negatif yaitu sinus dan kosinusnya negatif. Nah, kamu berarti kan artinya tuh sudah, kan tadi kan di sini sudah sin, tan, berarti kan sudah tinggal cos saja kan. Nah, berarti cos yang negatif. Begitu. Itu cara saya menghafal. Nah, siapa tahu kalian punya cara tersendiri ya, tidak masalah ya. Oke. Nah, kalau sudut istimewa itu kan sebenarnya dari 0 sampai 360 ya. Ya, bukan sampai 360 sih, maksudnya di antara 0 sampai 360 itu ada beberapa sudut istimewa. Bukan hanya sampai 90 aja. Nanti kalau dilanjutkan itu ada 135 derajat. Terus ada lagi berapa nih, 120 dulu, 120 derajat, 135 derajat, 150 dan seterusnya. Dan tidak mungkin kita mau menghafal semua gitu kan. Nah, intinya triknya itu hafal aja dulu yang 0 derajat sampai 90 derajat begitu. Kalau sinus alfa berarti dari 0. Nah, sebenarnya mengingat aja grafik ya, grafik sinus. Grafik sinus itu dia seperti ini. Jadi dari 0 ini 1. Grafik sinus itu dia begini. Jadi ada dua bukit, ada dua ya, ada dua begini, gunung, bukit, ada dua. Jadi dari 0 naik sampai 1 begitu. Ini adalah 90, ini adalah 180, di sini adalah 270, ini 360. Jadi kalau mengingatnya seperti itu aja, berarti dia dari 0 sampai 1 gitu. Baru yang ini gimana? Kasih aja taruh setengah. Di sini akar 1, akar 2, akar 3. Kalau akar 1 kan tetap 1, makanya nggak ditulis. Akar 2, akar 3 gitu. Kalau kosinus berarti gini grafiknya. Kalau kosinus dia dari 1. Ya, dia dari 1. Gitu. Jadi dari 1 turun jadi 0 gitu. Ini 90, 180, 270, dan di sini adalah 360. Seperti itu kalau kosinus. Makanya kosinus dimulai dari cos 0 itu adalah 1. Terus gimana? Pokoknya hafal sinus, nanti kalau kosinus itu kebalikannya. Jadi dari sini 1, terus ke sini ya, ke kiri, berarti setengah akar 3, lagi ini setengah akar 2, terus setengah, terus ini terakhir 0 gitu. Kalau tangan gimana? Tangan itu tinggal aja, ingat tangan itu kan tadi adalah rumus lain dari tangen, selalu diingat nih, sinus per cos ya, sin per cos. Jadi tinggal 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3 gitu. Kok bisa? Nah, kita lihat nih, setengah yang ini ya dibagi akar 3 per 2 kan. Setengah akar 3 kan sama aja akar 3 per 2. Kalau perkalian pembagian jadi perkalian tapi dibalik kan. Maka ini menjadi 1 per akar 3, dirasionalkan sehingga menjadi sepertiga akar 3. Intinya menghafal sinus, kosinus mengikuti kebalikannya. Kalau tangen itu bagikan aja, 0 bagi 1, setengah bagi setengah akar 3, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Makanya tangen 45 adalah 1 dan seterusnya. Nah, ini kenapa tidak terdefinisi? Karena 1 bagi 0 tidak bisa. Bilangan apapun kalau dibagi 0 atau per 0, 1 per 0 begitu ya. Pokoknya bilangan apapun kalau dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Begitu. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misal ditanya cos 150 derajat? Tidak ada di sini. Mudah sebenarnya. Caranya dengan menggambar. Jadi
kalau kalian perhatikan gambar ini kan 0 derajat di sini. Kalau 150 derajat itu kan berarti dia di kuadran kedua. Ya, dia posisinya di sini. Nah, misal ini 150 derajat. Nah, berarti untuk menjadi 180 derajat itu kurang berapa? Kurang 30 derajat kan? 150 derajat untuk menjadi 180 derajat berarti kan dia harus ditambah 30. Artinya kurang 30 toh. Makanya harus ditambah 30. Nah, berarti sama saja seperti cos 30 gitu. Cos 30 berapa? Lihat cos 30 setengah akar 3. Berarti jawabannya setengah akar 3. Tapi kenapa minus? Karena dia terletak di kuadran kedua. Di kuadran kedua kan nilai kosinus bernilai negatif karena hanya sinus yang positif. Maka setengah akar 3. Jadi begitu saja cara mengingatnya. Jadi tidak usah terpaku sama rumus. Ini sebenarnya ada rumusnya. Tuh, cuma saya tidak akan mengajarkan menggunakan rumusnya. Kenapa? Karena saya pingin pakai logika gitu. Jadi ini pakai logika saja. Kalau terlalu hafal rumus nanti bingung karena trigonometri rumusnya itu banyak sekali ya. Jadi kita pilih-pilih lah mana yang penting untuk dihafal ya. Oke, kalau yang ini kosinus 225. Mudah saja sebenarnya, kosinus 225. Nih, kalau gambarnya kecil saya gambarkan ulang di sini. Kalau ini kan 0 derajat, kalau udah sampai sini kan 180 ya. Berarti kalau 225 kosinus 225, berarti logikanya kalau ini 270, berarti dia di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga. Kosinus di kuadran ketiga itu juga masih negatif nilainya, karena di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangen. Gitu, berarti nanti jawabannya negatif. Tapi berapa negatifnya? Semua patokannya di sini. Ya, kosinus yang di sini nih. Nah, kita cek dulu. Nah, kosinus untuk 225 ini ya, kan patokannya itu yang di 200, patokannya yang di 180. Nah, jadi gini, kalau 225 anggaplah di sini ya, 225. Nah, berarti lebihnya berapa? Begitu, 180 lebihnya berapa menjadi 225, gitu kan? Berarti di sini sama seperti 100 kosinus 180 ditambah dengan berapa? 45 kan? Untuk menjadi 225 kan harus ditambah 45. Jadi sama halnya seperti kosinus 45 derajat gitu. Berapa kosinus 45 derajat? Setengah akar 2 gitu kan. Berarti jawabannya setengah akar 2. Tapi tinggal kita tambah min di depannya. Kenapa ditambah min? Karena dia terletak di kuadran ketiga. Nilai kosinus itu negatif. Seperti itu. Ya, sama juga dengan kosinus 330. Kosinus 330 derajat berarti ya itu sudah lewat dari kuadran 3, berarti dia di kuadran 4 ya. Jadi kita cara ceknya dari 270. Jadi kalau kosinus 330 derajat sama dengan kan berarti sama saja seperti kosinus 270 ditambah dengan berapa? Supaya jadi 330, ya 60 derajat. Berarti sama seperti cos 60 gitu. Cos 60 itu berapa? Kita ambil yang bagian depan ini. Cos 6, kita ambil yang lebihnya atau kurangnya saja. Cos 60 berapa? Di sini cos 60 adalah setengah. Berarti di sini setengah. Oh sorry ya, saya sedikit lupa, bukan 270 ya. Di sini kita pakai 360. Jadi cos 330 itu adalah sama seperti cos 360 dikurangi dengan berapa ya? 360 supaya 330 berarti dikurang 30. Ya, berarti sama seperti cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Begitu. Jadi jawabannya setengah akar 3 karena kebetulan di kuadran keempat itu nilai kosinus adalah positif gitu ya. Nah, itu kalau pakai logika ya. Nah, kalau pakai rumus saya juga akan berikan juga. Jadi nanti terserah mau pakai logika atau pakai rumus. Di video selanjutnya saya akan ajarkan mencari ini menggunakan rumus. Oke.